Pertama, kita membahas tentang suhu. Suhu itu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Dan alat yang digunakan untuk mengukurnya itu adalah termometer. Dahulu itu orang masih mengukur suhu itu dengan ini tangan itu. Nah, sebenarnya boleh saja mengukur suhu dengan tangan, tetapi yang perlu diingat tentu tangan satu orang dengan orang yang lain itu beda-beda nanti akan merasanya. Mungkin bagi orang yang baru memegang es, suatu benda itu hangat gitu ya. Suatu benda itu hangat. Tetapi bagi orang lain yang sebelumnya tidak melihat es ini sangat panas, itu sangat panas. Maka menggunakan tangan itu adalah ukuran yang susah ditera untuk semua orang, susah dikalibrasi untuk semua orang. Makanya dibutuhkan alat namanya termometer. Sesuai dengan perkembangannya, awalnya memang termometer itu jenisnya ada banyak. Ini saya kasih penjelasan. Pada abad 17, ada 30 jenis skala yang membuat para ilmuwan itu kebingungan. Tetapi baru pada sekitar 1701 sampai 1744 Andreas Celsius atau yang kita kenal sekarang itu sebagai skala Celsius itu memperkenalkan termometer Celsius gitu ya. Nah, ini kelemahannya cuma satu. Kelemahan dari skala termometer Celsius yang ini nih, dia minusnya itu tak terbatas. Minusnya kan titik didih air 100, kemudian titik beku itu 0. Tetapi kemungkinan benda itu bisa suhunya min 2, min 3, atau min sampai berapapun suhunya itu masih ada berdasarkan termometer Celsius. Tetapi kenyataannya baru ada yang namanya nol mutlak. Nol mutlak. Nol mutlak itu maksudnya nol yang menurut Kelvin itu suhunya benda itu sudah nggak bisa turun lagi gitu ya. Suhunya itu nggak bisa turun lagi. Itu adalah nol mutlak Kelvin. Makanya dalam suhu yang menggunakan termometer Kelvin ini nggak ada derajat, langsung K itu Kelvin. 373 Kelvin itu untuk didih, dan 273,15 Kelvin ini sebenarnya di sederhana ini 373, yang ini 273 Kelvin itu untuk titik beku air. Nah, karena Kelvin mempunyai nol mutlak, maka ini kan 270 kan masih ada ke bawahnya tuh. Nah, ke bawahnya itu kan sama dengan 0 Kelvin. Di 0 Kelvin ini partikel-partikel benda atau elektron-elektron di dalam benda itu akan diam. Nah, diamnya benda itu menunjukkan suhunya 0 Kelvin. Artinya benda wis nggak bisa turun lagi ke bawah kalau sudah berhenti bergerak, atau gas atau ya partikel benda itu sudah berhenti bergerak, maka suhunya itu nggak bisa turun lagi ke bawah gitu. Makanya derajat Kelvin itu dinamakan derajat mutlak. Kita juga menyajikan di sini itu untuk skala-skala yang lain. Misalnya Fahrenheit. Ini titik bekunya itu 32, sedangkan titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. Reaumur ini 80 derajat, titik didihnya, titik bekunya 0 derajat. Kalau Rankine ini 671 derajat Rankine untuk titik didihnya. Kemudian titik bekunya tuh 491 Rankine. Nah, kita kan dulu di SMP itu pernah mengerjakan persamaan-samaan atau soal-soal yang merubah gitu ya. Dari derajat ini katakanlah dari Reaumur ke Celsius kita menggunakan persamaan ini. Gitu ya. Kemudian dari Fahrenheit ke Celsius kita menggunakan persamaan ini. Dan seterusnya ini ada Celsius dijadikan Reaumur, Fahrenheit dijadikan Reaumur, kemudian Reaumur ke Fahrenheit, Celsius ke Fahrenheit. Nah, sebenarnya persamaan ini dapatnya dari mana gitu ya? Persamaan ini dapatnya dari mana? Persamaan itu ternyata dapatnya itu dari sini gitu ya. Ini YT itu adalah suhu yang terbaca di termometer Y. Termometer Y itu katakanlah Celsius, itu katakanlah Celsius. Y0 itu adalah titik beku boleh atau standar bawahnya termometer. Y0 batas bawahnya termometer Y. Boleh yang dipakai itu
batas bawah itu 0 derajat boleh. Atau kalau termometer tertentu nanti nggak 0 derajat. Kemudian YM itu adalah batas atas termometer Y, batas atasnya. Katakanlah ini 100, ini batas atasnya. Kemudian X itu adalah suhu yang akan dicari. Suhu termometer yang akan dicari. Misalkan nih, kita akan merubah dari Celcius ke Fahrenheit. Maka X itu adalah suhu dari termometer Fahrenheit yang akan kita cari. Sedangkan YT ini adalah suhu Celcius yang akan kita rubah ke Fahrenheit. Misalnya 30 derajat Celcius ini berapa Fahrenheit gitu. Maka 30 itu adalah YT. Y0 itu batas bawahnya Celcius berapa? 0. YM itu batas atasnya, berapa batas atasnya? 100. Y0 tadi batas bawah. X itu adalah yang akan kita cari suhu dalam Fahrenheit nanti. X0 adalah batas bawah termometer Fahrenheit. Berapa tadi? 32 derajat Fahrenheit. XM itu batas atasnya dari termometer Fahrenheit. Kalau contoh kita tadi mengubah Celcius ke Fahrenheit. X0 ini batas bawah. Kayak gitu ya. Nanti akan mendapatkan persamaan yang di bawah ini. Saya akan menunjukkan contoh di salah satu contoh. Sebuah zat air diukur suhunya menggunakan termometer Celcius 40 derajat Celcius. Berapa jika zat air diukur suhunya menggunakan termometer reaumur? Misalkan kita pengen merubah ke reaumur, kita kan punya persamaan ini ya. Oke, persamaan ini langsung. Tapi ini yang saya contohkan itu yang dalam bentuk Fahrenheit ini. Sebenarnya kan persamaan ini X kurangi X0 atau boleh ada dibalik-balik boleh aja. YT kurangi Y0 sama dengan per XM, YM kurangi Y0 sama dengan X kurangi X0 per XM kurangi X0. Persamaan tadi boleh dibalik-balik. Misalnya YT-nya berapa tadi? 40. Saya tulis 40. Batas bawahnya 0. Batas atasnya 100. Batas bawahnya 0. XF yang kita cari, batas bawahnya tadi untuk Fahrenheit 32. Batas atasnya untuk Fahrenheit 212. Ini 32. 212 kurangi 32, 180. 100. 180 dengan 100 dicoret, disederhanain, ini tinggal 9, ini 5. Gitu. Kemudian pindah ruas nih. Berarti XF kurangi 32 sama dengan 9 per 5 kali 40. XF nanti sama dengan ini sama tuh. Ini. Jadinya kalau dipindah, ini kan hasil XF sama dengan 9 per 5 kali 40 ditambah 32 ini. Dapatnya ini. Jadi kalau lupa, ya pakai persamaan ini aja. Ini kan kalau di matematika persamaan gradien atau kemiringan. Ini kalau jadikan Kelvin, 40 derajat tinggal ditambah 273. Enaknya Kelvin kayak gitu. Ini satuannya Kelvin. Kalau dari Kelvin dirubah ke Celcius, misalkan nih 300 Kelvin. Ini berapa derajat Celcius? Ya tinggal dikurang jadinya. T sama dengan 300 kurangi 273. Ini satuannya sudah derajat Kelvin. Gitu ya. Ini ada soal-soal yang bisa dikerjain besok.